Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainah Asmaul Husna yang akan mempresentasikan tentang KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang diampu oleh Ibu Dosen Nur Ittihatul Ummah. Latar belakang perubahan zaman yang demikian cepat menuntut kita untuk menyesuaikan diri termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan tidak terlepas dengan kurikulum sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan kompetensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada di daerah. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengertian KTSP? 2. Bagaimana sejarah perkembangan KTSP? 3. Bagaimana visi misi KTSP? 4. Bagaimana SKL KTSP? 5. Bagaimana struktur KTSP? 6. Bagaimana sistem evaluasi KTSP? 7. Bagaimana perbedaan KBK dan KTSP? Tujuan penelitian yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian KTSP. 2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan KTSP. 3. Mendeskripsikan visi misi KTSP. 4. Mendeskripsikan SKL KTSP. 5. Mendeskripsikan struktur KTSP. 6. Mendeskripsikan sistem evaluasi pembelajaran KTSP. 7. Mendeskripsikan perbedaan KBK dan KTSP. Pengertian KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh Kemendikbud dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Sejarah pengembangan KTSP yaitu 1. Bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. 2. Kebijakan yang mendukung. 3. Kemendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar isi. 4. Kemendiknas No 22 Tahun 2006 tentang SKL dan SKKMP. Visi misi KTSP. Visi yaitu menjadi homeschooling yang unggul, mandiri, humanis, dan kompetitif sebagai pendidikan alternatif di Indonesia. Misi menyelenggarakan pendidikan alternatif yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, handal, dan memiliki daya saing tinggi. 2. Memberikan alternatif sistem pendidikan untuk membantu berbagai macam pembahasan pendidikan yang terjadi di tengah masyarakat. 3. Menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. SKL KTSP. SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati
sebagaimana yang ditetapkan dengan Kemendiknas No. 22 Tahun 2006. SKL digunakan sebagai pedoman pendidikan dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Bahan belajar dirumuskan dalam bentuk satuan pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didukung untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, teruntuk mencapai standar kompetensi lulusan secara kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat pengembangan peserta didik. Struktur KTSP. 1. Mengatur alokasi waktu pembelajaran tatap muka seluruh mata pelajaran. 2. Memanfaatkan 4 jam tambahan untuk menambah jam pembelajaran pada mata pelajaran tertentu atau menambah mata pelajaran baru. 3. Mencantumkan jenis mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum. 4. Tidak boleh mengurangi mata pelajaran yang tercantum dalam standarisi. Selanjutnya, sistem evaluasi pembelajaran KTSP. A. Evaluasi program pendidikan itu ada 2, yaitu evaluasi secara rasional dan evaluasi secara empiris. B. Evaluasi hasil belajar. C. Evaluasi non-tes. D. Prinsip penilaian. Perbedaan KBK dan KTSP. Dalam KBK, guru lebih aktif menjelaskan materi dan siswa hanya menanyakan apa saja yang belum dimengertinya. Sedangkan KTSP, guru cenderung menunggu pendapat siswa sehingga siswa lebih aktif. KBK itu lebih mengutamakan diskusi kelompok. Sedangkan KTSP lebih mengutamakan kelompok kerja sehingga diperoleh kemampuan individu. KBK membahas 2 submateri setiap pertemuan agar tidak memakan waktu lebih banyak. Sedangkan KTSP membahas 1 submateri setiap pertemuan agar lebih efektif dalam pembelajaran. Jumlah pembelajaran KBK lebih banyak daripada KTSP. KBK alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih banyak agar materi yang diajarkan juga lebih banyak. Sedangkan KTSP alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih sedikit agar materi yang diajarkan mampu dicerna dengan baik. Kesimpulan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dengan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan KTSP diserahkan kepada para pelaksana pendidikan, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada setiap satuan pendidikan di sekolah dan daerah masing-masing. Saran: menerapkan KTSP dalam aktivitas KMP, KBM diperlukan latihan-latihan, bimbingan, dan pengembangan kurikulum sekolah. Jika tidak, maka akan merugikan sekolah yang perlu dipahami selama guru tidak disiapkan untuk menjadi pengembang kurikulum. Karenanya, penting sekali diberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tanpa bimbingan akan muncul musibah, yakni sekolah pada tataran menengah atau pas-pasan. Jangan sampai sekolah menjadi kata dalam tempurung. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, sangat diharapkan akan adanya perbaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.